السلالة يا ربي صل على محمد يا ربي. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih tidak pilih kasih, yang Maha Penyayang tidak pilih sayang, dan yang telah memberikan anugerah nikmat cinta kepada kita semua, sehingga saat ini kita bisa berkumpul di tempat yang sangat mulia ini. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita, Nabi kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW, para keluarga, para sahabat, serta umatnya yang setia mengikutinya dan yang menghidupkan sunnah-sunnahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan yang sangat mulia ini, saya akan menyampaikan tausiah saya dengan tema peran generasi muda Islam dalam pembangunan karakter bangsa. Hadirin rahimakumullah. Pemuda merupakan penerus perjuangan generasi terdahulu untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Pemuda menjadi harapan dalam setiap kemajuan di dalam suatu bangsa. Pemudalah yang dapat merubah pandangan orang terhadap suatu bangsa dan menjadi tumpuan para generasi terdahulu untuk mengembangkan suatu bangsa dengan ide-ide ataupun gagasan yang berilmu, wawasan yang luas, serta berdasarkan kepada nilai-nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Hadirin rahimakumullah, seperti yang kita dengar saat ini, pemuda zaman now, istilah yang sudah seringkali menggema di telinga, sudah viral sekali akhir-akhir ini, khususnya di Indonesia. Kendati demikian, istilah zaman now yang ditayangkan tak sesuai dengan aturan-aturan Islam yang ada. Para pemuda menjadi incaran, para remaja menjadi buram. Tak jarang mengikuti tradisi seperti nongkrong di kafe, mau makan, tidur, bahkan di kamar mandi pun bawa HP. Subhanallah. Suka selfie pakai toksis, kemudian lalu diedit pakai aplikasi kamera jahat, kemudian diunggah di Instagram. Subhanallah. Itulah sebagian generasi zaman now yang terus menelanjangi marwah bangsa dan agama. Melihat hal demikian, rasanya sangat ironis sekali melihat peran pemuda dan pemudi merasa kehilangan sosok karakter yang sebenarnya. Kebobrokan moral yang terus-menerus menggerogoti para remaja. Generasi muda menjadi salah, merasa ditelanjangi oleh oknum-oknum yang tak bertanggung jawab. Bukannya malah memotivasi, melainkan meracuni para penerus bangsa saat ini, khususnya para pemuda dan pemudinya. Mereka hanya perlu terus dihasut supaya menyimpang dari aturan Islam yang ada. Sejatinya ini merupakan pengaruh budaya-budaya barat yang sengaja untuk membunuh karakter pemuda Indonesia saat ini. Jadi sangat memungkinkan untuk mereka menghancurkan karakter pemuda Islam, khususnya para pemuda dan pemudinya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Hari demi hari, tahun demi tahun, terus saja terjadi perubahan yang sangat signifikan. Dekadensi moral yang terjadi di kalangan pemuda semakin mengkhawatirkan. Kemurnian ajaran Islam yang dulu sangat disakralkan, sekarang terkesan biasa saja. Ini sudah menjadi tugas kita bersama untuk membangun kembali peradaban yang lebih baik, khususnya para pemuda dan remaja Islam untuk menjadi lebih baik. Karena pemuda merupakan aset bangsa kita untuk meneruskan, melanjutkan generasi selanjutnya atau yang akan datang. Tidak bisa dibayangkan apabila penerus seperti demikian menjadi penerus bangsa kita. Bisa hancur dunia ini apabila hal tersebut bisa terjadi kalau tidak sesuai dengan aturan-aturan Islam yang ada. Hadirin hadirat rahimakumullah. Coba kita renungkan kembali sejarah abad terdahulu supaya menjadi teladan terbaik untuk semua umat Islam, khususnya para pemuda dan remajanya. Catatan-catatan sejarah di mana Islam selalu mampu melahirkan generasi-generasi hebat dan taat umat yang walau berusia belia telah mampu mengalahkan tinta emas dalam sejarah, mengharumkan nama Islam dan membuat Islam memenangkan peradaban. Mereka lah yang dengan ribuan para pemuda dan remaja lainnya
memperjuangkan dan mendakwahkan Islam dengan dorongan iman, menghabiskan waktunya siang dan malam untuk kepentingan Islam, sehingga kini kita tetap mampu merengkuh manisnya iman dan damainya Islam saat ini. Mari kita lihat kembali kisah Usamah bin Zaid yang diangkat oleh Rasulullah SAW sebagai komandan pasukan kaum muslimin untuk penaklukan Syam, padahal baru berusia 18 tahun. Dan kisah Imam Syafi'i yang telah hafal Al-Quran padahal baru berusia 9 tahun. Serta kisah Ibnu Sina yang telah hafal Al-Quran padahal baru berusia 5 tahun. Bahkan kemudian mampu menjadi bapak kedokteran dunia. Hadirin hadirat rahimakumullah, pemuda dan remaja sebagai aset masa depan bangsa dengan rujukan Al-Quran surat Al-Anfal ayat 24 sampai dengan 25 yang berbunyi: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wal rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tuhsyarun. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allaha syadidul 'iqab. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada sesuatu yang memberikan kehidupan kepada kamu. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dengan hatinya, dan kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Dan peliharalah dirimu dari siksa yang tidak khusus menimpa orang-orang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya. Quran surah Al-Anfal ayat 24 sampai dengan 25. Hadirin hadirat rahimakumullah, berdasarkan ayat tadi maka dapatlah kita pahami bahwa dalam membangun kerangka bangsa hendaknya pemuda dan remaja dapat membatasi antara dirinya dengan hatinya. Namun seperti apakah membatasi antara manusia dengan hatinya? Al-Samarqandi di dalam kitab tafsirnya Bahar Al-Ulum menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan yahulu bainal mar'i wa qalbi adalah membatasi antara orang mukmin dengan kemaksiatannya yang dapat mendekatkan, mengarahkannya dengan api neraka, serta membatasi antara orang kafir dengan ketaatannya yang dapat mendekatkan dan mengarahkannya dengan surga. Hadirin hadirat rahimakumullah, jika Allah menanyakan masa mudamu kamu gunakan untuk apa, bagaimana kamu menjawab sedangkan hobimu cuma main-main? Mudah-mudahan para pemuda, para remaja kita bisa menjadi tumpuan, bisa menjadi harapan, dan bisa menjadi cita-cita bagi bangsa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah tausiah yang dapat saya sampaikan. Saya atas nama Rafi, mewakili Kecamatan Badau. Jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang berkenan di para hadirin semua, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesalahan hanya milik hambanya. Demikianlah tausiah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.